Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Masih membahas tentang bougainville ya, soalnya kalau musim panas seperti ini bougainville itu pas pada mekar, jadi sayang banget kalau tidak kita bahas. Kemarin itu saya menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata bunga bougainville itu banyak bunganya dan mekar sempurna bukan karena pupuk. Memang pupuk juga penting, tapi yang paling penting lagi yaitu sinar matahari. Tahu nggak, bunga bougainville yang banyak bunganya ini ternyata hanya dengan sinar matahari seperti ini. Nah, ini sinar mataharinya full. Ini tidak dipupuk tapi bunganya sudah super keren. Tapi beliaunya itu nanamnya langsung di tanah ya, bukan di pot atau mungkin di tempat-tempat yang sempit, itu bukan. Jadi nanamnya itu langsung di tanah. Dengan menanam langsung di tanah ya, dengan menanam langsung di tanah itu otomatis nutrisinya juga banyak ya, nutrisinya banyak dari tanah tersebut. Jadi misalkan kita tidak menyiram beberapa hari, dia tetap tahan. Tanpa disiram dia tetap kuat. Kemudian bunganya banyak seperti ini karena sinar matahari ya. Sering dia pangkas atau dia potong, nanti setelah tumbuh tunas itu pasti banyak bunganya seperti ini meskipun tanpa dipupuk. Mungkin teman-teman pernah menemui di desa-desa atau mungkin di perkampungan itu banyak bougainville yang jenis ini ya, jenisnya variegata. Ini bunga yang gampang sekali rimbun dan gampang sekali berbunga. Jadi kadang kita lihat dibuat pagar gitu ya, tapi tanpa perawatan khusus, cuma dipotong-potong saja, kemudian sinar matahari cukup, tapi bunganya super keren. Jadi itu karena faktor pendukungnya yaitu sinar matahari. Nah, seperti ini, coba dilihat bahwa ini bunganya super kerennya banyak sekali dan daunnya hanya terlihat sedikit, banyak terlihat bunganya daripada daunnya. Memang untuk jenisnya jenis jadul ya, jenis variegata itu memang dulunya pernah ngetren juga, tapi sekarang sudah nggak ngetren lagi. Tapi tanaman ini memang sangat mudah untuk cepat sekali rimbun dan cepat sekali berkembang atau berbunga. Tanaman ini juga bisa merambat, jadi misalkan kita buat sebagai tanaman gantung itu juga bagus. Tuh kan, di sana-sana juga banyak bunganya, ada bunga warna magenta, ada warna merah. Sayangnya tidak bisa masuk ke dalam soalnya ini ada pagarnya ya, rumahnya ada pagarnya, jadi tidak bisa masuk ke dalam. Cuma saya video dari luar saja dan ternyata memang rumahnya kosong, jadi tidak dirawat sama sekali, cuma kita potong-potong saja katanya gitu. Jadi teman-teman yang punya tanaman bougainville yang malas berbunga, nggak usah takut lagi atau mungkin nggak usah kecewa lagi. Kalau kita meletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari, pastinya dia nanti akan berbunga. Karena pada dasarnya tanaman hias yang mengeluarkan bunga itu memang membutuhkan sinar matahari yang cukup, seperti mawar, mungkin anggrek, atau mungkin tanaman vinca, bougainville dan lain sebagainya, atau mungkin tanaman krokot. Beda lagi dengan tanaman yang jenis daun, mungkin sirih-sirian atau mungkin aglonema. Nah, itu bagusnya kita letakkan di tempat yang teduh. Kembali membahas bougainville. Jadi kalau kita menanam tanaman di pot itu kita membutuhkan pupuk karena memang nutrisinya terbatas. Tapi kalau kita menanam tanaman yang tanaman bougainville kita di tanah langsung, kita tidak memerlukan pupuk. Yang penting itu medianya. Kan kalau medianya kan sudah luas ya, kalau medianya luas otomatis dia nanti nutrisinya juga aman, jadi kita tidak perlu ngasih pupuk lagi. Yang penting siraman yang cukup, kemudian sinar matahari yang cukup. Kalau kita bunganya mau rimbun ya sering kita potong saja, atau mungkin nanti gulma-gulma yang mengganggu di bagian akar, nah itu kita cabut-cabut biar nanti nutrisinya terpenuhi. Kalau kita menanamnya di pot, kenapa membutuhkan pupuk? Nah, karena memang kalau di pot itu kan nutrisinya terbatas, kadang kita siram sebentar sudah meresap ke bawah, habis itu kering. Nah, besok lagi kita harus menyiram lagi. Beda dengan yang ditanam langsung di tanah.
Teman-teman sudah paham ya. Jadi kalau kita menanam bougainville di tanah langsung, kita tidak memerlukan pupuk. Tapi kalau ada, kita pupuk juga lebih bagus. Tapi kalau kita menanam bougainville-nya di pot, nah itu harus kita pupuk. Soalnya kalau tidak kita kasih pupuk, nanti nutrisinya kurang. Jadi perkembangannya itu tidak bisa maksimal. Yang penting sinar matahari ya. Ingat, sinar matahari itu harus cukup. Soalnya kalau kurang dari sinar matahari, dia nanti akan rimbun daun, tapi bukan rimbun bunga. Teman-teman kalau mau order tanaman di saya bougainville masih ready ya. Mau yang sudah sambungan 5 warna atau mau yang belum sambungan juga ada. Yang belum sambungan harganya juga sama, 5 pohon 200.000. Kalau yang sambungan 5 warna juga 5 pohon 200.000. Jadi nanti untuk wilayah Jawa itu sudah free ongkir, tapi kalau luar Jawa nanti ada subsidi ongkir. Untuk yang belum sambungan atau yang ori bisa memilih sesuai katalog yang ada. Sedangkan untuk yang sambungan tidak bisa memilih, soalnya kita bikinnya itu banyak gitu ya. Kita bikinnya banyak, jadi nggak tahu nanti warna apa. Yang jelas dalam satu pohon itu ada 5-7 warna. Dan dikirimnya masih kondisi belum berbunga ya. Jadi bukan yang berbunga lebat seperti ini. Jadi kondisinya itu masih seperti ini. Jadi ada yang sudah berbunga sedikit seperti ini, ada yang belum berbunga sama sekali. Yang jelas dalam satu pohon itu ada 5 warna. Atau yang mungkin ori nanti insya Allah 99% sesuai dengan warna yang dipilih. Untuk packingan saya menggunakan packing kayu, jadi insya Allah aman sampai tujuan. Kalaupun dari tempat nanti daunnya rontok tidak masalah, itu sudah biasa karena stres di perjalanan. Nantinya juga akan tumbuh subur lagi. Dan satu lagi ya sahabat, kalau nanam bougainville yang sudah keluar akar ya, yang sudah keluar akar, pindah pot atau repotting itu bagusnya langsung di tempat yang full sinar matahari, bukan di tempat yang teduh. Kalau di tempat yang teduh nanti malah akarnya tidak bisa berkembang. Tapi kalau di tempat yang langsung full sinar matahari, nanti akarnya lebih cepat berkembang dan lebih cepat dapat tunas baru. Teman-teman kalau mau yang mudah perawatannya, beli saja yang jenis seperti ini. Ini memang jenis lama, jenis kuno ya, varigata putih atau varigata ungu sama. Cuma ini mudah sekali perawatan, mudah sekali rimbun, mudah sekali berbunga. Jadi kalau sudah berbunga sangat indah dan cantik seperti ini. Ini jenis varigata ya. Ada yang sudah sambungan, ada yang masih ori. Ada juga varigatanya yang warna ungu seperti ini. Jadi kalau sudah berbunga full nanti daunnya nggak akan terlihat. Untuk pemesanan langsung saja kontak di WA saya, itu ada 082302 bla bla bla. Dan insya Allah sudah banyak yang order di saya dan alhamdulillah sudah berhasil. Saya kira cukup itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye bye.